Jakarta, tahun pertama. Perempuan, kau pasti tahu sakitnya cinta yang tak terkatakan. Cinta yang hanya mampu disekap dalam bungkam. Kata orang, bahkan diam berbicara. Tapi menurutku, hal itu tidak berlaku dalam cinta. Sebab cinta harus diekspresikan dan pantang dibawa diam. Sebab cinta harusnya dinyatakan, lalu dibuktikan dengan sikap. Begitu seharusnya cinta. Tapi aku memang tidak punya pilihan. Maafkan. Paket, iya. Jangan pernah kau ragukan cinta yang sesungguhnya. Itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Paket. Dan siapa, Pak? Kok nggak ada nama pengirimnya? Yakin buat sini? Paket siapa nih? Dia. Buat aku kayaknya ya. Jadi paket dari siapa ini? Kok nggak ada nama pengirimnya? Boro-boro pengirim, nama yang dituju aja nggak ada. Aneh kan? Iya, memang aneh. Pasti pengirimnya ingin membuat kita semua bingung. Sini aku lihat. Aman. Kita buka saja. Jangan, Di. Ini bukan paket milik kita. Itu namanya tidak amanah. Gimana kalau kita buka, nanti kita bungkus lagi? Itu juga nggak boleh, Di. Soalnya kan ini juga bukan milik kita. Nah, bisa jadi kan paketan ini buat orang sebelah. Bisa jadi pengirimnya itu salah menuliskan alamat. Iya sih, bisa jadi. Ya kan? Iya. Terus gimana dong? Gini aja, kita tunggu sampai 3 hari. Kita lihat-lihat, barangkali Pak Posnya datang kembali dan mengatakan kalau paketan ini salah alamat. Jadi kita simpan sementara. Gimana? Boleh. Oke? Boleh. Oke? Jakarta, tahun ketiga. Perempuan, hari-hariku adalah penantian. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada, kini menjadi rutinitas yang harus kuhadapi. Dulu, aku memang menghindar dari perasaan itu. Jatuh cinta. Untuk apa? Aku orang miskin yang harus menyelesaikan sekolah dan saat bertanggung jawab. Sebab emak, salah satu perempuan yang kuhormati, telah lama ditinggal mati ayah. Aku tumbuh menjadi lelaki, sendiri. Hidupku bagiku merupakan perjuangan keras tanpa batas. Tak jarang aku merasa seperti kapal kecil
yang berjalan tanpa rasi bintang, terapung-apung, sesekali membentur karang dan harus berbalik arah. Namun, melihatmu pertama kali di masjid sore itu, hatiku begitu saja bicara. Kau adalah perempuanku, takdirku, untuk pertama kali hidup tak sekadar mengalir, sebab kini aku punya cita-cita. Curang kamu, Di. Kamu tidak amanah, Di. Maafkan aku. Ini sudah 3 hari lebih. Masa kita harus menunggu terus? Ya juga sih. Surat ini indah. Kalian harus membacanya. Iya, masalahnya itu deh, kita nggak berhak membaca surat itu. Soalnya, kalau kita membaca surat yang bukan milik kita, itu akan mengurangi rasa hormat kepada penulis dan pemiliknya. Betul itu, Di. Benarnya, aku sudah membaca sedikit surat ini. Aku penasaran. Jakarta, tahun ke-8. Siapa yang bisa memilih cinta? Siapa yang bisa memutuskan kapan cinta harus hadir dan kepada siapa cinta harus tumbuh? Tidak ada. Sebab cinta adalah anugerah. Rahasianya yang unik dan barangkali tak selalu bisa dijelaskan. Mencintaimu, perempuan, tanpa keraguan dan dengan keyakinan penuh, aku menjatuhkan pilihan. Dan aku bukan lelaki yang gampang menentukan pilihan atau mengubah pilihan yang telah dibuat. Aku adalah lelaki yang memilih dan sekaligus menerima risiko atas pilihan yang kubuat. Tak ada kata mundur. Mereka bilang mustahil. Barangkali ada benarnya. Tapi, bukankah Tuhan adalah tempat bagi semua kemustahilan? Itulah kenapa dalam iman yang tak seberapa selama 8 tahun ini, telah kusandarkan jawaban doa padanya. Cita-cita untuk bisa menjadi tua bersamamu. Adapun penantian panjang yang kulalui, biarlah menjadi bagian sejarah betapapun sakit dan membuatku tersiksa. Memandangmu dalam realita memang perih. Luka di atas luka tersiram cuka. Untunglah pada malam-malam engkau milikku, meski dalam mimpi yang kata orang semu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak bisa bersatu? Mungkin si perempuan itu tidak mencintai dia, Di. Terus? Tapi lelaki itu sudah memilih dan menunggu si perempuan itu sampai perempuan itu mencintainya. Ya nggak sih?
Laki itu mencintai perempuan yang sudah menikah, makanya jadi mustahil. Aku nggak ngerti kenapa surat-surat ini tidak diposkan sebelumnya. Begitu banyak berlembar-lembar. Lihat nih, lihat. Di surat ini terdapat bahwa bagian surat yang lainnya telah rusak dan tidak bisa dibaca lagi karena sudah terkena banjir. Jakarta, tahun ke-11. Aku melihatmu hari ini. Indah seperti biasa. Kau mengenakan baju, rok, and blouse bermotif pink dan biru. Dua warna yang menjadi favoritmu. 11 tahun berlalu. Perempuan. Kau tetap satu-satunya perempuan yang membuatku sabar dan rajin berdoa. Waktu memang telah berlalu sangat cepat, tanpa bisa dicegah. Harus kuakui itu sama sekali tidak mengurangi keindahan perempuanku. Satu wajah daun sirih, yang hitam manis, tawa cerahmu, dan sorot mata keibuan. Ketika di tempat-tempat lain ketulusan telah menguap dan sulit ditemukan, aku pun datang kepadamu. Sebab pada wajah sederhana namun indah milikmu, ku nikmati ketulusan melimpah. Maka dalam diam harapanku jahit. Suatu hari aku akan di sisimu saat matahari terbit. Jakarta tahun ke-15. Perempuan. Semoga kau bisa melihat perubahan yang telah kubuat dalam hidup. Beberapa cerpen telah kutulis. Sebagian ada yang telah dibukukan. Terima kasih telah menjadi sumber abadi inspirasiku. Semoga kau tidak keberatan. Selalu kutulis inisial namamu di setiap tulisan. Dengan cara itu, aku berusaha terus bersamamu, menjaga cita-cita, juga kesetiaan. Aku tidak menyalahkan jika tak ada yang percaya bagaimana aku sebagai lelaki yang memiliki kebutuhan bisa tetap sendiri dan tidak tergoda macam-macam. Kesalahan mereka adalah mengira aku sendiri. Mereka tidak memahami wajahmu yang menyapaku setiap pagi di komputerku. Mereka tidak melihat fotomu yang terselip di dompetku, meski lusuh dan berukuran sangat kecil. Maafkan aku mengambilnya tanpa meminta. Tapi foto itu telah memberiku banyak energi. Mereka juga tidak tahu sosokmu yang melukis di dalam hati dan tak pernah pudar. Meski belasan tahun berlalu. Dari jauh kulihat engkau bahagia dengan kehidupanmu. Itu membuatku senang, meski di suatu sisi menorehkan luka. Bukankah cinta harus bahagia atas kebahagiaan yang dicintai dan tidak membiarkan dirusak ego semata? Kira-kira isi kotak ini apa ya? Bagaimana kalau kita buka juga kotak ini? Buka surat ini aja udah salah, masa kita membuka kotak ini juga? Aku penasaran. Lalu dengan penasaran memberimu hak untuk membuka privasi orang. Lihat-lihat, ini adalah surat terpanjang Jakarta
tahun ke-18. Cinta, aku harap surat ini sampai padamu. Sekaligus kukirimkan surat-surat sebelumnya yang tak pernah kukirim. Hanya 2 alasan yang membuatku mengirimkan surat ini, beserta sebuah bingkisan yang telah kusiapkan sejak 8 tahun lalu dan selalu kusimpan dengan baik. Sejak pertama aku mengenalmu, telah kutekadkan untuk menyerahkan semua ungkapan, perasaan, dan bukti kesungguhanku padamu jika masanya tiba. Jika Allah memberi pertanda dan membuang satu kemustahilan sehingga aku bisa bersamamu. Kedua, jika aku merasa waktuku akan tiba tak lama lagi. 3 tahun ini kesehatanku memang kurang baik. Satu-satunya yang kusesali adalah itu membuatku tak bisa lagi mengejar wajahmu dan menikmati keindahan dan ketulusan. Hal yang dulu selalu kulakukan, memandangmu dari jauh. Dari depan rumah, dimanapun daun-daun Nusa Indah terserak. Melihatmu berbicara dan tertawa membuatku merasa hidup. Barangkali memang harus begini ketentuan Allah, bahwa selamanya aku hanya bisa memilikimu dalam angan, harapan, dan impian, tidak lebih.